InsyaAllah kita dapat menyingkir syaitan. Sebab kamu buat semua ni atau sebab kamu kena tangkap? Macamlah ada benda yang berubah dekat kampung kita ni, bang. Ni bukan lawak tu, anekdot lucu sikit je. Kau ingat dia suka ke? Ni tak suka surprise ni semua, Cik Ani. Assalamualaikum. Hey yo semuanya, kembali lagi nih dengan ini Crush Movie. Nah, Crush Movie kini hadir lagi nih dan bakalan menemani waktu gabut kalian nih. Kali ini Crush Movie bakalan bikin kalian semua tertawa nih karena film yang kali ini berjudul La Luna dengan genre romantis komedi. Film ini tayang perdana pada 6 Desember 2023 dan mendapatkan rating 7,5 versi IMDb. Nah, film yang satu ini menceritakan tentang La Luna, bercerita tentang sebuah toko pakaian dalam wanita atau lingeria yang baru dibuka di kampung Bras Basah. Kampung tersebut dipimpin oleh Tok Hasan yang dikenal konservatif dan agamis. Bras Basah selama ini dikenal menjadi salah satu kampung yang paling alim dan taat di negara tersebut. Kehadiran toko La Luna milik Kin Hani di kampung Bras Basah menimbulkan konflik dan perpecahan di antara warga. Sebagian warga yang sebelumnya tertutup dan risih dengan model pakaian dalam yang dijual di toko La Luna mulai mengubah pandangannya. Kaum wanita justru menyambut toko tersebut sehingga membuatnya ramai. Sementara itu, para suami juga turut mendukung ketika istrinya berbondong-bondong membeli lingeria. Pasti pada penasaran kan sama kelanjutan dari film ini. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan hidupin juga lonceng notifikasinya guys, supaya kita semakin semangat nih kontennya. Oke, dan inilah film La Luna. Scene awal film ini, kita diperlihatkan sebuah desa bernama Bras Basah. Semua orang sangat fanatik dan taat dalam beribadah. Mereka semua selalu sholat berjamaah dan kehidupan di desa itu sangatlah tentram. Bahkan ada hukuman khusus bagi orang yang melanggar peraturan di sana. Dua orang polisi mendatangi rumah Yasid karena Yasid ketahuan sedang menggambar seorang wanita cantik. Di desa itu pun juga tidak boleh melukis guys, karena termasuk larangan dalam Islam. Saat dua polisi ini sedang bersantai, tiba-tiba salah satu dari mereka ditelepon karena anaknya melanggar peraturan di desa. Anaknya yang bernama Azura ini sudah berada di rumah Tok Hasan. Tok Hasan adalah pemimpin di desa ini dan Azura ketahuan melukis gambar Tok Hasan yang tidak sopan. Azura memang tidak suka nih dengan Tok Hasan karena terlalu banyak peraturan. Ayahnya seorang polisi yang bernama Solihin ini hanya bisa diam ketika anaknya dimarahin oleh Tok Hasan. Sebab kamu buat semua ni atau sebab kamu kena tangkap? Di perjalanan Azura dimarahi oleh ayahnya karena dia tidak mau mengikuti peraturan. Tapi Azura memang benar, dia ingin hidup bebas dan tidak mau seperti ini terus. Macamlah ada benda yang berubah dekat kampung kita ni, bang. Pada malam hari setelah ustadz di sana sedang khotbah, tiba-tiba dimarahi oleh Tok Hasan dan diberi banyak revisi karena dia tidak mau khotbahnya dibuat dengan metode bercanda karena agama bukan candaan. Ni bukan lawak tu, anekdot lucu sikit je. Kau ingat dia suka ke? Di rumah Azura dia berpura-pura ngaji dan keluar lewat pintu belakang, tapi ketahuan oleh Solihin. Azura ingin menonton wayang, tapi dia dilarang oleh ayahnya. Ayah Azura emang keras banget guys. Tiba-tiba Solihin ditelepon karena ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumah kosong tanpa izin. Solihin pun langsung ke sana dan menegur wanita itu, dan ternyata wanita itu adalah cucu dari pemilik rumah itu. Wanita ini bernama Ibu Hani, dan Azura pun tiba-tiba datang yang memaksa lagi untuk menonton wayang kepada ayahnya. Solihin yang sudah salah sangka ini jadi bersikap aneh dan malu karena sudah menegur pemilik rumah itu sendiri. Dan keesokan harinya di pagi hari saat Hani sedang mau perbaiki rumahnya, tiba-tiba Tok Hasan datang dan dia mengucapkan selamat datang. Tapi Tok Hasan sepertinya tidak suka nih, karena kenapa baru sekarang Hani kesini, padahal dulu saat kakeknya masih sakit dia tidak pernah menjenguknya. Tok Hasan juga menanyakan untuk apa rumah ini digunakan dan Hani tidak mau memberitahu karena dia akan buat surprise. Ni tak suka surprise ni semua, Cik Ani. Assalamualaikum. Hari-hari pun berlalu, Hani selalu mengawasi dan merenovasi rumahnya untuk dijadikan sesuatu yang baru. Semua warga di sana juga penasaran nih dan melihat bagaimana akan dibuat rumah itu. Begitupun dengan Solihin yang juga penasaran.
Setelah rumah itu jadi, ternyata rumah itu adalah sebuah toko yang bernama La Luna. Toko ini berjual pakaian dalam wanita dan baju haram. Keesokan harinya saat hari pertama Hani berjualan, tiba-tiba Azura datang dan dia menawarkan diri untuk menjadi karyawan Hani dan akan membantunya. Tapi Hani tidak mau karena Azura masih sekolah. Akhirnya Azura pun memaksakan dan menawarkan jualannya kepada pelanggan pertamanya yang bernama Biena. Karena Biena memang pelanggan pertama, akhirnya Hani memberikan satu bonus pakaian dalam yang cantik. Dan pada suatu malam, saat suami Biena tertidur, dia melihat televisi, yaitu kura-kura yang sedang gituan. Biena mematikan TV-nya dan di sana ada kotak dari La Luna. Dan di perjalanan Hani diberhentikan nih sama polisi Solihin karena dia melanggar peraturan lalu lintas, yaitu karena menghidupkan musik keras-keras di dalam mobil pada malam hari. Hani pun kesal karena gitu aja dia ditilang. Tapi kalau saya nak bantah undang-undang merepek ni, saya kena cakap dengan siapa? Saat Dina sedang membuat sambal, suaminya terbangun dan melihat Dina yang memakai pakaian dalam seksi dari La Luna. Dan ya, gempa bumi pun terjadi, apalagi sampai anaknya melihat sendiri orang tuanya sedang main kuda-kudaan. Saat Bena bekerja di rumah Tok Hasan, dia terlihat sangat senang dan girang, apalagi saat dijemput oleh suaminya. Mereka seperti masih awal-awal pacaran gitu guys. Tok Hasan menasihati Ustadz di sana untuk memberi khotbah kepada warga, tapi isi khotbahnya kali ini seperti menyinggol kehadirannya Hani yang menjual pakaian dalam wanita yang dianggap tidak senonoh. Dan benar dong, Tok Hasan menganggap kehadiran Hani adalah sebagai pengganggu di desa ini. InsyaAllah, kita dapat menyingkir syaitan. Di sebuah pasar, Hani yang sedang belanja dilihat tidak enak sama orang-orang karena dia juga dianggap jelek oleh warga sekitar. Tiba-tiba Hani bertemu dengan Yam yang berjualan di dekat tokonya dan Hani mengajak dia untuk mampir ke tokonya. Yam bilang kalau dia tidak suka memakai pakaian seperti itu dan Hani menyuruhnya untuk menghargainya sebagai wanita. Tapi tak sengaja Hani melihat ada luka lebam di tangannya dan Yam dipanggil oleh suaminya. Mendengar hal itu, Hani pun emosi dan marah. Dan dia pun langsung pergi ke Tok Hasan yang sedang buang air kecil di kamar mandi. Dan dia pun marah-marah kenapa Tok Hasan menyebarkan fitnah tentang tokonya. Hasan hanya terdiam dan benar, ternyata kesalahan Hani adalah masuk ke kamar mandi lawan jenis membuat Hani dihukum. Di rumah Solihin dia sedang bertengkar dengan Azura karena sampai saat ini Azura masih tidak boleh pergi menonton wayang. Azura terus memohon, tapi Solihin tetap tidak mau dan berujung Azura ngambek nih. Nanti apa pikirkan dulu. Saat Dina bekerja di tempat itu, Hasan tiba-tiba datang dan mengajak main kuda-kudaan lagi nih. Tapi lebih enak disuruh memakai pakaian dalam haram dari La Luna dulu. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba tidak sengaja mikrofon dibunyikan dan semua warga mendengar mereka main kuda-kudaan guys. Aduh. Setelah mereka selesai bermain, semua warga pun menunggunya, termasuk Hasan yang sudah pasang muka marah. Karena kejadian ini, toko Hani jadi ramai pengunjung dan semua ibu-ibu pun mengampir. Dan toko La Luna pun masuk TV guys, karena viralnya tempat itu. Pada malam hari di semua desa itu suami istri pada main kuda-kudaan dong. Jadi intinya mereka bercocok tanam masal guys. Keesokan harinya, karena sudah lama tidak melihat Yam, Hani pun pergi ke rumah Yam untuk menjenguknya. Tapi Yam tidak ada dan malah suaminya yang keluar. Di sini Hani langsung belak-belakan kalau suaminya tidak boleh bersikap kasar kepada istrinya sendiri. Di tempat Hasan, dia pun mulai mencuci otak semua warga dan merasa kesucian di desa ini sudah tercoreng karena adanya La Luna. Jadi Tok Hasan melaporkan toko ini agar segera ditutup dan semua warga mau tidak mau harus menurutinya. La Luna tuh sebenarnya bagi semangat baru pada orang kampung. Di tempat Hani saat dia mengobrol dengan warga sekitar, tiba-tiba Solihin datang dan kabarnya Solihin suka nih sama Hani. Di sini Solihin datang untuk memberikan kabar kalau toko Hani akan segera ditutup. Hani benar-benar kaget dan semua ibu-ibu tidak terima kalau toko La Luna harus ditutup. Dan tiba-tiba Azura datang dan langsung memberikan ide menarik. Di suatu malam Bienah mulai menggoda suaminya lagi nih dengan paras manisnya. Layaknya orang berpacaran gitu guys. Tapi untuk melakukan itu suaminya harus menolak ajakan Tok Hasan untuk menutup La Luna. Karena jika suaminya tidak menurutinya, maka juga tidak akan ada lagi permainan seperti ini. Suami Bienah pun galau dan dia pergi ke warung. Ternyata semua para suami juga galau karena istrinya juga gak ada yang mau main begituan. Keesokan harinya semua para bapak-bapak berkumpul dan ya, sepertinya akan melakukan sesuatu kepada Tok Hasan. Saat Solihin sedang membeli pembalut Azura, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Hani kalau ternyata ada ular di rumahnya. Solihin pun langsung bergegas pergi ke rumah Hani dan membantu menangkapnya.
Dan benar, ternyata Solihin juga malah takut dan ikut bersembunyi bersama Hani. Saat mengusir ular, mereka masih sempat ngobrol nih. Mereka masing-masing bercerita kalau dia ditinggal nikah lagi sama istrinya. Dan Azura pun ditinggalkan. Jadi Solihin sering kebingungan sama sikap Azura yang saat ini sudah mulai kenal laki-laki. Dan Hani pun mendengarkan dan memberikan solusi untuk merawat anak remaja. Setelah mengobrol, Hani mau meminta maaf sama kejadian saat pertama kali mereka bertemu yang kurang mengenakan. Hari pun berganti. Tok Hasan kini kehadiran seorang pejabat yang akan menutup toko La Luna. Walaupun semua warga tidak setuju, tapi Tok Hasan tetap akan menutupnya. Walaupun ternyata Ustadz di sana juga tidak mau dan tidak setuju. Tapi Tok Hasan tetap bersikukuh dan malah menyogok pejabat itu agar menutup toko La Luna. Pada malam hari tiba, saat Hani tertidur pulas, ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Ternyata itu adalah Hyam yang sedang melarikan diri dari suaminya yang sedang emosi dan hampir membunuh Hyam. Dia bersembunyi di La Luna dengan bersimbah darah, begitupun dengan suami yang juga akhirnya ditangkap oleh polisi. Yang benar-benar mengalami KDRT guys, sampai badannya luka-luka. Hyam curhat kepada Hani tentang suaminya yang dulunya tidak seperti itu. Waktu itu Tok Hasan datang bersama dengan suaminya dan menegurnya kenapa dia ikut campur urusan rumah tangga orang. Ternyata di desa ini peraturannya istri adalah tanggung jawab suami bagaimanapun caranya untuk menjaganya. Hani pun makin emosi karena seperti membiarkan kasus KDRT ini, dan Hani pun benar-benar tidak bisa diam kepada Tok Hasan dan suaminya. Tok Hasan akhirnya pulang bersama suaminya dan meminta suaminya mencari cara lain bagaimana cara agar istrinya mau kembali. Kini Solihin sepertinya mengizinkan Azura untuk menonton wayang bersama Yazid. Padahal cuma menonton wayang sebentar guys, tapi sikap Solihin seperti akan ditinggal jauh sama Azura. Bahkan Solihin sampai meneteskan air mata nih. Emang lebay banget nih bapak yang satu ini. Berapa pergi sini, Bo? Saat dia sedang bersedih melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan mulai kenal dengan seorang pria, tiba-tiba Hani pun menelpon dan menanyakan tentang keadaan Solihin yang menangis seperti tidak percaya anaknya sudah besar. Dan waktu itu Solihin mengajak Hani ngopi nih, dan Hani pun setuju walaupun hanya ngopi di dekat rumah. Mereka akhirnya bersantai bersama dan seperti biasa mengobrol tentang kehidupan mereka satu sama lain. Hani bercerita kalau sebelum dia pindah ke sini dia juga memiliki bisnis yang sama di tempat sebelumnya, tapi tempatnya kebakaran dan membuat Hani harus pergi. Saat Solihin akan pulang, dia mengajak Hani untuk menonton wayang bersama alias ngedate nih. Ni temanku. Di pagi hari, Tok Hasan tiba-tiba mendapatkan telepon dari pejabat kalau dia tidak bisa menutup toko La Luna karena tidak ada satupun warganya yang setuju dengan penutupan toko itu. Hasan benar-benar marah dan malah memarahi ustadz-ustadz yang ada di bawah tangannya. Kenapa ustadz-ustadz itu tidak mau mengikutinya? Di lain sisi, saat acara wayang pun dimulai dan semua orang berbondong-bondong bersiap untuk menonton wayang bersama, termasuk Iyam, Hani, Solihin, Azura, dan juga Yazid. Saat semua warga asik nonton, tiba-tiba suami Iyam datang dengan membawa minyak gas. Tiba-tiba saat semua orang nonton wayang, semuanya dikagetkan oleh api yang berkobar dengan besarnya. Yang ternyata toko La Luna atau milik Hani ini terbakar guys, dan di dalam rumah itu masih ada Azura. Solihin langsung berlarian untuk menyelamatkan anaknya, tapi dia juga kecelakaan. Untungnya Yazid ikut masuk dan menyelamatkan Azura. Untungnya semuanya bisa selamat guys, walaupun Azura sudah tidak sadarkan diri. Hani menangis sekencang-kencangnya melihat tempatnya yang terbakar. Dan semua kenangan yang pernah ada di sana juga ikut terbakar guys. Tidak cuma Hani, semua warga di desa itu pun juga sedih. Azura dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh Hani, Yam, dan juga Yazid. Pada saat itu Solihin bilang kalau saat kejadian itu suami Yam membeli banyak minyak tanah dan suami Yam menjadi sasarannya. Di tengah malam Yam didatangi oleh suaminya dan suaminya seperti masih emosi dan membawa pistol. Yam yang sudah pasrah untuk diapain sama suaminya karena agar suaminya tidak berulah lagi. Tapi suami Yam tidak berani menembakkan pistol ke arahnya, justru menembakkan ke atas yang membuat suami Yam langsung ditangkap dan diamankan. Keesokan harinya Hani semakin sedih karena itu Hasan menyalahkan Hani atas kejadian kebakaran itu dan bilang kalau Hani adalah penyebab Azura hampir meningsoi. Yang mendengar itu semakin emosi karena itu Hasan jahat banget guys. Yam terus menguatkan Hani nih, dan pada saat malam hari saat Solihin memeriksa rumah yang habis kebakaran itu, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Solihin langsung menghampiri tempat itu
Dan ya, dia menemukan Tok Hasan. Solihin bilang kalau bukan suami Yam yang membakarnya, tapi ternyata yang membakarnya adalah Hasan sendiri yang dilihat langsung oleh Azura. Hasan seperti tidak mau kalah guys dan mengakui perbuatannya itu dan benar demi menjaga desa itu. Tok Hasan masih berani karena Solihin tidak punya bukti apa-apa, tapi pintarnya Solihin menghidupkan speaker yang membuat perkataan Hasan tadi didengar oleh semua warga. Saat keluar dia sudah ditunggu oleh semua warga yang kecewa terhadapnya dan Solihin pun langsung menangkap Tok Hasan. Keesokan harinya Hani akan kembali ke tempat asalnya karena dia sudah tidak bisa di tempat itu lagi. Hani bersedih karena dia harus berpisah dengan semua orang di sana yang sangat baik. Sebelum Hani pergi, Solihin menunjukkan sesuatu kepada Hani. Hani dibawa kembali ke tokonya yang ternyata semua warga ikut membantu untuk membangun kembali toko Laluna. Hani sangat senang karena dia memiliki impian lagi nih guys. Semua warga juga makin hidup dengan tentram. Warga kini sudah tidak takut lagi karena adanya Tok Hasan dan semua warga juga semakin bahagia dengan adanya perubahan di desa itu dan tidak ada lagi peraturan-peraturan yang membuat warganya terkekang. Dan endingnya Tok Hasan yang sudah keluar dari penjara malah menjadi penjahit bermerek Laluna. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Ya, film komedi ini tapi juga memiliki arti yang penting. Oke deh, sampai di sini dulu review film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.